Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada siang hari yang cerah ini? Saya berharap semoga pada siang hari ini saya kembali menemui teman-teman tentunya dalam keadaan tetap sehat, kemudian selalu bahagia dan selalu ceria tentunya. Bertemu kembali dengan saya di channel Kursus Bruga, belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang materi pelajaran bahasa Inggris yang berjudul tentang kalimat tanya dalam bentuk pasif. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita beralih kepada materi tentang kalimat tanya dalam bentuk pasif ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk selalu mendukung channel Kursus Bruga ini dengan menekan tombol like. Dan bagi teman-teman yang belum berlangganan dengan channel Kursus Bruga ini, saya berharap bagi teman-teman untuk tidak lupa menekan tombol subscribe dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang saya upload mengenai materi-materi pelajaran bahasa Inggris yang tentunya menarik. Baiklah teman-teman, kita langsung saja membahas tentang kalimat tanya dalam bentuk pasif. Materi tentang kalimat tanya dalam bentuk pasif ini berhubungan erat dengan materi-materi yang sudah saya bahas pada video-video sebelumnya mengenai bagaimana cara membuat kalimat tanya, baik yang arah jawabannya ya atau tidak, dan bagaimana cara membuat kalimat pasif dalam 3 bentuk waktu, yaitu simple past, simple present, dan future tense. Nah, sekarang pada video kali ini kita tidak akan membahas secara detail lagi tentang materi-materi yang sudah lewat tersebut. Akan tetapi pada video kali ini kita akan membahas dan mengulas kembali materi tersebut dengan fokus pada contoh-contoh saja. Jadi kita akan memperbanyak contoh pada video kali ini. Nah, di sini teman-teman saya sudah tuliskan kata kerja bantu yang kita perlukan untuk membuat kalimat tanya ya dalam 3 bentuk waktu. Kita fokus saja pada 3 bentuk waktu dulu, dan nanti pada video berikutnya kita akan perluas materinya mengenai bagaimana cara membuat kalimat tanya baik aktif dan pasif pada bentuk-bentuk waktu yang lainnya. Dan kemudian di sini juga di bawah tabel ini teman-teman sudah saya berikan tips bagaimana cara untuk membuat kalimat tanya dalam bentuk pasif. Di sini ada 5 tips. Pada video sebelumnya bagaimana cara membuat kalimat tanya juga sudah saya berikan tips 5 cara. Dan di sini untuk membuat kalimat tanya dalam bentuk pasif atau aktif kita sudah menuliskan teman-teman tips bagaimana cara untuk membuat kalimat tanya dalam rangka mempermudah dan menghindari kesalahan dalam membuat kalimat tanya. Baik, sekarang kita berlanjut saja membahas tentang materi kalimat tanya pasif ini dengan cara membahas contoh-contohnya. Baik, contoh yang pertama. Contoh yang pertama berbunyi, apakah Sinta menanam bunga itu kemarin? Nah, ada sebuah contoh kalimat tanya. Dan untuk mempermudah teman-teman membahasa Inggriskan kalimat ini, di sini sudah saya berikan 5 tips. Baik, sekarang kita langsung saja membahasa Inggriskan kalimat ini dengan 5 tips yang sudah ada. Baik, sekarang kita mulai proses tips pertama. Tips pertama, kita tentukan arah jawabannya. Baik, arah jawaban, apakah Sinta menanam bunga itu kemarin? Arah jawabannya bisa ya, bisa tidak. Sehingga kita langsung saja tulis yes or no. Kemudian, langkah kedua adalah tentukan jenis kata kerjanya. Jenis kata kerja maksudnya apakah kalimatnya menggunakan awalan me atau awalan di.
Kalau menggunakan awalan me berarti kalimatnya aktif. Kalau menggunakan awalan di berarti kalimatnya pasif. Karena ciri-ciri dari kalimat aktif adalah kata kerja berawalan me dan kalimat pasif kata kerja berawalan di. Nah, di sini kita melihat bahwa kata kerja yang digunakan berawalan me, menanam, sehingga kalimat tanya ini kita kategorikan sebagai kalimat aktif. Baik, sekarang yang ketiga kita tentukan bentuk waktunya. Bentuk waktu bisa kita ketahui dari keterangan waktu yang dipergunakan. Di sini keterangan waktu yang dipergunakan adalah kata kemarin, sehingga kalau kemarin berarti bentuk waktunya pas. Kita tulis saja pas. Kemudian yang keempat, kita akan menentukan kata kerja bantu. Seperti yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya, kata kerja bantu bisa kita ketahui dengan mengetahui apa bentuk waktunya, ya, dan apa jenis kata kerjanya. Di sini kata kerja bantu yang dipergunakan adalah did. Kenapa did? Karena bentuk waktunya pas dan kata kerjanya aktif, berawalan me. Sehingga kata kerja bantu untuk simple past yang aktif adalah did. Nah, itu sebabnya kenapa did. Sehingga kita tulis saja di sini kata kerja bantunya adalah did. Nah, sekarang rumus umumnya. Rumus umumnya. Pada video sebelumnya mengenai bagaimana cara membuat kalimat tanya, teman-teman sudah saya jelaskan mengenai rumus umum dari kalimat yang arah jawabannya yes or no dan rumus umum dari kalimat yang arah jawabannya bukan yes or no atau kalimat tanya yang arah jawabannya berupa. Nah, jika teman-teman sudah lupa, saya berharap teman-teman untuk menonton kembali video yang membahas mengenai bagaimana cara membuat kalimat tanya tersebut. Nah, baik, sekarang kita langsung saja. Rumus umum dari kalimat tanya yang arah jawabannya yes or no adalah KKB subjek ditambah verb ditambah U. Nah, ketika kita membahas tentang perubahan kalimat dari aktif ke pasif, maka otomatis artinya kita fokus pada kalimat tanya yang berkata kerja. Ya, kan di situ di video sebelumnya kalimat tanya yang arah jawabannya yes or no rumusnya ada dua. Ada yang menggunakan kata kerja dan ada yang tidak menggunakan kata kerja. Begitu juga dengan kalimat tanya yang arah jawabannya bukan yes or no atau kalimat tanya yang arah jawabannya berupa. Di situ saya jelaskan juga bahwa rumus umumnya ada yang rumus umum menggunakan kata kerja dan ada rumus umum yang tidak menggunakan kata kerja. Nah, maksud saya menjelaskan seperti itu adalah bahwa ketika kita membahas tentang kalimat aktif dan pasif, artinya kita fokus hanya pada rumus umum kalimat tanya yang menggunakan kata kerja. Nah, jadi nanti teman-teman ketika menonton video sebelumnya itu nanti teman-teman fokus pada rumus kalimat tanya yang menggunakan kata kerja saja. Nah, jadi rumus umum kalimat tanya yang arah jawabannya yes or no, kemudian menggunakan kata kerja adalah KKB ditambah subjek, verb ditambah U. Nah, sekarang kita sudah ketahui keempat item ini. Jadi kita langsung saja KKB-nya did. Apakah Sinta menanam bunga itu kemarin? KKB-nya did. Subjeknya Sinta. Menanam, kata kerjanya adalah plant. Bunga itu objeknya that flower. Kemudian kemarin yesterday. Nah, demikian teman-teman. Contoh pertama tentang bagaimana cara membuat kalimat tanya. Nah, sekarang bagaimana kalau kalimat tanya ini kita pasifkan sekarang? Nah, kalau dipasifkan, maka kalimat tanyanya akan menjadi apakah bunga itu ditanam oleh Sinta kemarin? Nah, apakah bunga itu ditanam oleh Sinta kemarin? Di sini kalimat tanya berawalan di. Kalau kalimat tanya sebelumnya berawalan me, kalau di sini berawalan di. Baik, sekarang untuk membahasa gariskan kalimat ini, kita langsung saja ikuti langkah-langkahnya.
Yang pertama arah jawabannya yes or no. Baik. Apakah bunga itu ditanam oleh Sinta kemarin? Tentunya jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kemudian yang kedua, jenis kata kerjanya. Nah, di sini kata kerjanya menggunakan awalan di. Berarti kita tulis saja pasif. Kemudian yang ketiga, tentukan bentuk waktunya. Nah, seperti halnya kalimat pertama di sini, bentuk waktunya bisa diketahui dari keterangan waktu yang dipergunakan. Di sini keterangan waktunya kemarin, berarti masih pas. Kemudian yang keempat, tentukan KKB-nya, kata kerja bantunya. Sekarang kita bisa ketahui dari melihat poin nomor 3 dan nomor 2. Kata kerja bantu dari bentuk waktu pas yang pasif. Kata kerja bantu dari bentuk waktu pasif adalah to be 2. To be 2 ada 2. Ada was, ada were. Nah, di sini apakah bunga itu yang menjadi subjek, yang menempati posisi pertama adalah bunga itu. Berarti to be 2-nya adalah was. Nah, rumus umumnya sama dengan rumus umum di atas. Arah jawabannya yes or no. Berkata kerja berarti rumus umumnya adalah KKB ditambah subjek ditambah verb ditambah U. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya mengenai bagaimana cara membuat kalimat pasif, ingat kata kuncinya adalah kalimat pasif hanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Nah, sekali lagi, kalimat pasif hanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Baik, sekarang kita bahasa Inggriskan kalimat ini. Kalimat nomor 2 ini, sehingga bahasa Inggris dari apakah bunga itu ditanam oleh Sinta kemarin adalah kata kerja bantunya was. Subjeknya bunga itu. Kata kerjanya dalam kalimat pasif, kata kerja yang kita pergunakan hanya bentuk ketiga. Sehingga bentuk ketiga daripada ditanam adalah planted oleh Sinta, by Sinta yesterday. Nah, demikian teman-teman. Jadi, terdapat perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, ini alasan kenapa saya sengaja memberikan pertama contoh aktif dulu, kemudian contoh pasifnya, agar teman-teman bisa mengetahui apa perbedaan antara kalimat tanya yang aktif dengan kalimat tanya yang pasif. Perbedaannya adalah pada kata kerja bantunya. Nah, di sini pada kalimat aktif menggunakan did, pada kalimat pasif menggunakan was. Kemudian kata kerja pada kalimat aktif menggunakan bentuk pertama, sedangkan kalimat pasif menggunakan bentuk ketiga, karena kalimat pasif hanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Kemudian Sinta pada kalimat tanya aktif ini menempati posisi sebagai subjek. Akan tetapi pada kalimat pasif menempati posisi sebagai objek. Terjadi perpindahan posisi. Begitu juga dengan bunga itu menempati posisi sebagai objek, dan ketika kita ubah kalimatnya ke dalam kalimat pasif, bunga itu menempati posisi sebagai subjek. Nah, sehingga apakah bunga itu ditanam oleh Sinta kemarin? Bahasa Inggrisnya adalah was that flower planted by Sinta yesterday. Demikian teman-teman contoh dari kalimat tanya yang arah jawabannya yes or no, baik dalam bentuk aktif maupun pasif. Baik, sekarang contoh berikutnya teman-teman. Contoh yang ketiga berbunyi, di mana bunga itu ditanam oleh Sinta kemarin. Baik, ada sebuah contoh yang berbentuk kalimat tanya. Untuk membahasa Inggriskannya, baik sekarang kita harus melewati kembali ke 5 langkah-langkah ini. Kita langsung saja mulai dengan langkah pertama, arah jawaban teman-teman. Di mana bunga itu ditanam oleh Sinta kemarin? Tentunya kalimat tanya ini arah jawabannya bukan ya atau tidak. Kalimat tanya ini arah jawabannya bisa berupa benda, tempat, waktu, warna, dan lain-lain. Baik, kita sebut saja kalimat tanya ini arah jawabannya berupa. Kemudian yang kedua, jenis kata kerja yang dipergunakan
di sini kata kerja yang dipergunakan berawalan di, berarti kalimat ini termasuk kalimat pasif. Nah, kemudian yang ketiga, bentuk waktunya. Bentuk waktunya diketahui dari keterangan waktu yang dipergunakan. Di sini keterangan waktunya kemarin. Berarti kita tulis saja pas. Kemudian yang keempat, kata kerja bantu kita ketahui dari nomor 3 dan nomor 2, pas pasif. Pas pasif. Ya. Pas pasif berarti menggunakan to be 2. Kita tulis saja to be 2. Tapi subjeknya bunga itu, karena subjeknya bunga itu, maka to be 2-nya adalah was. Kemudian rumus umumnya. Nah, rumus umum bisa kita ketahui dari arah jawabannya. Arah jawabannya berupa. Berarti kalau arah jawabannya berupa, maka nanti rumus umumnya menggunakan kata tanya berawalan W dan H. Kemudian kita tambahkan KKB, kemudian subjek, kata kerja bentuk ketiga, kata kerja, kita sebut saja dulu kata kerja, kemudian objek. Nah, karena kalimat ini pasif, maka teman-teman jangan melupakan bahwa kalimat pasif hanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Karena kalimat pasif hanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi nanti kalimat ini akan menggunakan bentuk ketiga. Karena rumus umum sudah kita ketahui, baik sekarang kita langsung saja bahasa Inggriskan kalimat ini. WH dari di mana adalah where. Kemudian KKB-nya adalah was. Subjeknya bunga itu, that flower. Bentuk ketiga daripada ditanam adalah planted. Kemudian oleh by Sinta yesterday. Nah, kata kerjanya menggunakan bentuk ketiga. Karena ini kalimat pasif. Kata kerja bentuk ketiganya adalah planted. Sehingga bahasa Inggris dari di mana bunga itu ditanam oleh Sinta kemarin adalah where was that flower planted by Sinta yesterday. Nah, demikian 3 contoh mengenai bagaimana cara membuat kalimat tanya dalam bentuk pasif. Untuk meyakinkan teman-teman sekali lagi mengenai bagaimana cara membuat kalimat tanya dalam bentuk pasif, baik sekarang kita akan buat contoh terakhir. Bunyinya begini. Kapankah bunga itu akan ditanam oleh Sinta? Nah, baik, kita langsung saja lewati ke 5 prosesnya. Kapankah? Nah, berarti kalau kapankah berarti arah jawabannya berupa. Kita tulis saja berupa. Kemudian jenis kata kerja yang dipergunakan lagi-lagi berawalan di, ditanam, berarti pasif. Kemudian proses yang ketiga, kita harus menentukan bentuk waktu. Bentuk waktunya di sini kita melihat kapankah bunga itu akan ditanam oleh Sinta. Ada kata akan, berarti kita langsung ingat bahwa ini bentuk waktunya future. Karena bentuk waktu future itu adalah bentuk waktu yang membahas tentang sesuatu yang akan terjadi pada masa akan datang. Kemudian yang keempat, kata kerja bantu. Baik, future menggunakan kata kerjanya berbentuk pasif menggunakan awalan di, berarti nanti KKB-nya menggunakan will be. Kita tulis saja di sini will be. Nah, kemudian rumus umumnya. Rumus umum dari kalimat tanya yang arah jawabannya berupa adalah WH plus KKB ditambah subjek ditambah V ditambah U. Akan tetapi karena ini pasif, nanti kata kerja harus berbentuk ketiga. Nah, khusus untuk kalimat tanya berbentuk future yang pasif, ada sedikit perubahan pada rumusnya. Nah, sehingga rumusnya menjadi WH ditambah KKB-nya, kita langsung saja masukkan will, kemudian kita langsung saja tulis subjek. Nah, nanti be-nya berada sebelum kata kerja. Agar teman-teman tidak mengalami kebingungan, kita langsung saja jelaskan bahwa rumus untuk membuat kalimat tanya yang arah jawabannya berupa dalam bentuk future itu ada sedikit perbedaan dengan bentuk waktu yang lain. Di mana bentuk waktu yang lain
kita langsung saja tuliskan kata kerja bentuk ketiganya. Tapi kalau dalam bentuk future, sebelum kata kerjanya kita harus taruhkan be dulu. Baru kita taruhkan objeknya. Sehingga kapankah bunga itu akan ditanam oleh Sinta? Bahasa Inggrisnya adalah when that flower be when, lupa, kata kerja bantunya adalah when will that flower be planted by Sinta. Nah, begini cara untuk membuat kalimat tanya dalam bentuk future dan kalimatnya berawalan di atau pasif. Nah, demikian teman-teman 4 contoh kalimat yang membahas tentang bagaimana cara membuat kalimat tanya dalam bentuk pasif. Baik teman-teman, untuk meningkatkan pemahaman teman-teman mengenai materi bagaimana cara membuat kalimat tanya dalam bentuk pasif ini, di sini teman-teman sudah saya tuliskan 3 contoh soal yang bisa teman-teman kerjakan di tempat masing-masing. Saya ingin memperingatkan teman-teman kembali lagi untuk memperhatikan awalan apa yang dipergunakan oleh masing-masing kata kerja pada kalimat tanya tersebut untuk mengetahui apa nanti kata kerja bantu yang akan dipergunakan untuk membuat kalimat tanya tersebut. Semoga teman-teman tidak mengalami kendala dalam memahami materi ini. Tetap sehat, selalu bahagia. Berjumpa kembali dengan saya pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.